Janganlah kita ini mempermainkan hukum ya dengan cara tidak datang gitu loh. Itu kan namanya secara nggak langsung mempermainkan hukum, menyepelekan hukum di Indonesia ini gitu, sehingga tidak datang gitu. Jangan merasa pertentang petenteng, tapi tenang aja, tanggal 11 Juni gue datang kok di persidangan. Karena kebetulan gue ini lagi di Bali ya kan. Tadi pesawat gue harusnya pesawat ini. Kemarin belum ini lagi. Tutup dulu nih lemari. Iya kan? Ya tolonglah gitu kan. Masa nggak menghargain semua hakim dan lain sebagainya. Ini sih lebih ke no respectnya mereka ya. Mereka tuh nggak ada respectnya dong berarti si tergugat ini gitu. Mau gugatannya gimana pun, intinya datang aja dulu gitu loh. Kita kan harus membaca gugatannya apa. Gugatan kan belum dibaca gitu. Ya, jadi si tergugat ini haruslah datang dulu gitu loh. Kita belum tahu isi gugatannya itu apa karena belum dibacain. Dibacain itu harus datang. Jadi problem masalahnya ini ada di mana? Ya pihak-pihak mereka yang dituntut. Gitu. Kakak Val tadi kirim bunga ya, Dila. Iya, kirim bunga, kirim apa itu namanya? Apa sih yang nggak tahu gue kirim apa banyak tadi. Kakak kenapa nggak datang? Tadi kan aku udah jelasin, gue itu lagi di Bali, pesawatnya itu jam pesawat gue tuh pesawat malam, ya, gitu. Tapi nggak apa-apa, tanggal 11 gue datang. Karena gue lama di Jakarta. Gue tungguin sampai tanggal 11. Tanggal 11 nanti harus datang ya, tolong. Kooperatif lah. Masa hal yang kayak gitu kan gak kooperatif. Kenapa ditunda kak? Karena si tergugat ini pada gak datang semuanya. Ya tergugat itu siapa? Si manusia silver salah satunya. Kan nggak datang gitu. Mempermainkan hukum itu namanya. Kenapa nggak datang sih? Harusnya kalau misalnya nggak takut gitu ya, berani gitu ya, nggak salah datang gitu. Ketir-ketir nikinya kan nggak ada, apa yang harus diketir-ketirkan? Gimana dilabrak? Gue sih nggak tahu, itu lucu banget. Kalau misalnya benar tuh ntar gue tonton videonya. Kasian itu emang pengacara ya, tong kosong nyaring bunyinya kalau gue bilang. Kalau ditanya nggak ada kalem-kalemnya, kalem gitu ya. Ini baik kita pasti kayak ini tau. Kayak Bang Fahmi gitu, kalem, dia menjelaskan gitu, jadi kita mudah menangkap, mudah mencerna gitu kan. Tadi kan ada Bang Fahmi ya di interview sama orang pihak media gitu kan, gitu. Tenang, kalem, jadi kita mengerti kenapa ini ditunda. Ternyata si tergugat tidak datang gitu. Bukan pengacara si Ono, kita pasti punya bukti. Ini. Aduh. Tantrum mulu. Heran gue. Bisa ya ada pengacara kayak gitu? Nggak ada kalem-kalemnya. Ow.
tahu itu. Terkhusus Olive, istrinya Popeye. Ya, nanti tanggal 11 datang ya. Kamu kan digugat nih gitu. Kalau merasa kamu itu nggak bener, atau kalau merasa kamu tuh bener gitu, kamu tuh datang jelasin gitu. Kalau kamu nggak datang kayak gini kan kesannya kamu tuh jadinya takut. Terus kamu tuh nggak bener gitu. Kesannya kamu tuh menyembunyikan sesuatu gitu. Coba gue tanya sama kalian kalau misalnya merasa diri kalian benar, kalian datang nggak kalau diundang? Kalau kalian merasa diri kalian benar, kalian nggak salah gitu loh, datang nggak kalian? Apalagi ini undangan resmi loh. Apalagi ini, sebisanya dia nggak datang. Kemarin juga begitu. Di komisi di DPR juga begitu, nggak datang. Ini nggak datang. Ada aja memang. Tunggu ntar tanggal berapa namanya, tanggal 11 Juni dia datang lagi apa enggak tuh. Kalau nggak datang lagi gue teriak nanti di persidangan gitu kan. Lu secara nggak langsung tidak menghargain hukum, tidak menghargain Pak Hakim gitu. Lu secara nggak langsung menyepelekan hukum di Indonesia ini gitu ya. Gak ada etikanya emang. Lucu, emang ini lucu. Negara ini sangat lucu. Kaufal nggak hadir di persidangan. Tidak, karena aku masih di Bali. Ya. Kan aku sampainya malam sayang. Pesawat aku itu malam. Ini aku lagi siap-siap aja dulu gitu. Abang gue tuh kayaknya. Ya pasti nyampe lah, namanya udah tergugat. Itu pasti nyampe undangannya. Itu undangan resmi ya. Kan tadi si Pak Hakimnya bilang tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3 tidak datang. Lalala. Ditunda ke tanggal 11 Juni. Gak apa-apa, bersabar. Tunggu lagi nanti tanggal 11 Juni. Ya udahlah, sanalah kau sama junjunganmu itu. Gak boleh merasa songong banget kau di sini. Nanti tahu-tahu tek diciduk gitu loh. Ya. Ya udah ya guys ya. Gue lagi mau siap-siap dulu, mau ke airport karena gue mau menghadirin sidang tanggal 11. Doktif support gitu, doktif yang akan pantau itu, bukan doktif ya. Ini kalian semangatin saya ini buat melapor. Itu pemain sinetron kan dok? Mesti ada yang nanya pemain Iya, sinetron. Iya. Googling, nggak boleh. Ini aja. Kalian lihat aja, Cari tahu searching. sendiri ya, cari tahu ya, searching ya. Searching aja. Searching. Kita sudah makan belum? Doktif makan dulu ya. Kita ambil makan ya. Lapar dari pagi. Pagi. Aku nggak tahu kalau kamu datang loh, coba tahu ya. Tapi nggak apa-apa, kita ketemu ya. Ini ya, kalau nggak kan kita suka janjian.
It's me. Sering nongol di TV tapi nggak tahu siapa gitu. Ya. Kalau Mamski ini baru artis, kalau Doti itu bukan. Kan nggak minat juga jadi artis Mamski sebenarnya. Kan dokter. Kalau aku seniman. Kalau Mamski seniman. Seniman. Tapi seniman yang nggak bisa dibayar sama SS gitu. Nggak bisa. Sama SS. Kok dia diem aja ya? Kan SS duitnya banyak katanya. Oke deh. Tunggu aja tahun 2026. Mamski nggak mau dibayar Mamski. No. Kalian follow akunnya Doktif kalau udah 4 juta, nanti Doktif acak bakalan ambil 10 follower Doktif untuk berangkat ke Tanah Suci. Tuh. Gitu. Ke Tanah Suci tuh guys. Kalau buruan. Ya. Iya beneran, Doti kapan sih ngomongnya nggak pernah, Doti apa yang pernah bohong, janji itu utang. Doti itu paling serem kalau utang. Karyawannya Doktif aja tuh si Riko nanya tuh. Riko aja kan Doktif kalau beli makan dibayarin sama Riko tuh. Oh iya. Itu Riko yang punya utang sama Doktif. Nggak mau dia punya utang. Karena takut serem kalau kenapa-napa guys. Makanya di follow dulu guys. Siapa tahu bisa berangkat Amin. bareng. Amin, amin, amin. Sama Doktif juga kan? Iya dong. Insya Allah. Insya Allah panjang umur, sehat selalu. Amin. Dan itu bukan gimmick ya, real ya. Kalau iPhone kan Kalau gue yang masih follow gimana? cuman. Kalau Ipong kan masih 20 jetong, Itu nggak 15 jelas. jetong lah. Iya. Itu pun nggak jelas, Itu nggak jelas. ya kan? Kalau ini langsung 10 loh. Tuh. Nggak tanggung-tanggung tuh guys, 10 orang rame-rame. Makanya Bang Hotman sering bilang lu kagak kaya-kaya. Oh kayaknya yang lain Bang Hotman. Kayak hati. Kalau tidur pules, Tidur nggak pernah pules. mikir. Guys, tidur pules tuh kenikmatan loh, nggak bisa dibayar pakai uang loh. Coba kalian tanya berapa banyak orang yang konglomerat yang nggak bisa tidur. Bener nggak Bang? Banyak banget. Stres mikirin kasus. Doti mah tidurnya pules. Meskipun ada laporan, banyak laporan, bodoh. Orang bener kok, ngapain? Ya kan? Pules lah, orang kagak ada fitnah, yang Doktif lah. Iya Amerikanya sayang. siapa? Tadi aku udah pesen Americano deh. Enggak deh. Enggak sayang, pesen teh tadi. Gitu, amin amin amin, insya Allah dapat. Dia ngapain nanya perkakas sama Doktif, kenal juga enggak perkakas sama Doktif, tapi dia insya Allah kalau Feni melaporkan, dia pasti akan kena, seperti ikan asin, pasti akan kena ya, gitu. Itu mah kena tuh. Kena. Tinggal si Fendi aja nanti. Udah terlalu parah. Kalian push aja untuk melaporkan ya, karena kalau Doktif nggak bisa, Doktif melaporkan nggak bisa. Guys itu parah banget. Kayaknya melebihi ikan asin. Karena terlalu gamblang banget. Iya. Udah nggak pakai kiasan loh. Malah lebih parah ini daripada ikan asin dulu. Lebih parah daripada ikan asin. Soalnya gamblang banget. Enggak, Doktif tuh heran ya. Itu mereka tuh nggak mikirin punya anak loh dari Feni. Itu gimana anaknya ngelihat kelakuan bapaknya begitu. Aduh. Saya baru 2 bulan pisah udah ada orang lain, gila. Segini sih. Gila kan? Gila. Jangan gitu ya buat followernya Doktif yang cowok-cowok, jangan gitu ya. Tolong banget deh. Jangan ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Itu kalaupun ada masalah nggak usah lah ngungkapin dalam-dalamannya, kan itu kan orang tua dari anak-anak Ibu kalian, dari anak-anak. ibu dari anak-anak kalian, bapak dari anak cowok-cowok sama aja sih Mam. Sama. Jadi yang perempuan, yang istri juga, mantan istri juga jangan ngumbar aibnya. Tuh yang suami juga jangan. Udah gitu aja. Kalaupun kesel wajar sih, kesel sebentar wajar. Tapi kalau sampai ke media yang itu, waduh jangan deh ya. Gitu. Ini berlaku untuk iya mulut laki-laki lemes jadi inget bokir Doktif. Gimana tuh? Bokir kan lemes juga mulutnya. Si bokir gimana? Guys, Doktif juga bingung ya Sama bokir? sama bokir ini. Kok nggak dikasih ini sih, say? Nggak mau suka itu. Kok nggak suka ini? Buat di cuminya nggak mau? Ya, amski aja. Ini enak tau kalau dikasih ke cumi. Amski aja, ambil aja sama cumi. Jadi, Nah, jadi gimana? Doktif tuh bingung ya sama si bokir ini. Urusannya si DRG sama NM gak ada urusannya sama bokir loh.
Tapi kok dia kayak merasa Tapi kok kamu ngotot banget gitu? ngotot banget sih. Sampai bilang, wah Emma, jangan ikut campur ya wah Emma. Ih, apa sih? Sedangkan dia ikut campur urusannya Reza Gladys, ngapain ya? Nah itu, emangnya kamu ngapain ngurusin si RG? Ngapain? Mm-mm. Ngapain kamu sampai ke Mabes, minta sidang gelar perkara khusus? Orang di RG-nya aja santai. Santai. Dia kenapa kayak kebakaran jenggot ya? Kenapa jadi kamu yang kebakaran jenggot? Kan aneh. Ya? Ditanya bokir sape. Masa kalian kagak tahu bokir sih cinta? Udah deh. Ayolah masa jangan bokir. Tahu Bokir dia. yang menjadikan Doktif sebagai tersangka itu ya. Tahu dia. Nah itu udah pada tahu tuh AS. Tahu, tuh tahu aku dia. tahu. Thank you, love you too. Kok bokir kok DRL beda? Bokir. Kayak bilangin ke Mamsi, wah Emma. Wah Emma, oh panggilnya Wah Emma, dia ngomong Wah Emma akhirnya. Wah Emma pakai nama. Nah, tapi memang nggak ngomong yang gimana. Wah emang gak usah ikut campur katanya gitu. Nggak udah bokir nggak usah ikut campur dia sama urusannya DRG. Gimana? Digituin. Tungkir. Ya bener itu. Jadi jangan apa namanya itu. Jangan ikut campur juga sama urusannya DRG. Apa urusannya? Benar. Kamu kan nggak terima duit kan dari DRG? Coba Doktif nanya kok getol banget. Gak ada urusannya. Urusannya tuh kita beda-beda. Kalau gitu kamu juga jangan ngurusin kan gitu. Kalau kamu mau ngurusin ya orang lain mau ngurusin juga kamu jangan. Pas banget, yoi pinter. Ya udah kita ngobrol nih say, gue pakai background pantai ya. Doktif, hai Doktif. Jadi dok, tadi tuh ada yang nggak datang dok, si tergugat 1 kalau nggak salah, tergugat, iya kan? Tergugat 1, tergugat 2-nya. Doktif gimana? Urusan dirimu, say? Naik Doktif katanya. Gimana kamu? Jadi tadi pas Mamski pulang, Tessa baru datang. Apa kalungnya? Iya Pak. Oh ini ada di sini sayang. Satu, iya. Ini juga Saya nih. ngantar dulu satu ini. Iya, oke. Iya. Gue gak ngerti nggak datang ke pengadilan kenapa ya? Mana Doktif gimana naiknya? Tunggu Doktif lagi di mana ini? Doktif, Say, Mamski di mana? Ketemuan atau Mamski? Ini udah on the way ke situ. lah, udah balik, udah bubar sayang. Enggak, maksudnya kita nongkrong di mana gitu ya, ngafe-ngafe gitu yuk. Doktif kan habis ini mau datengin panggilannya si DRL di Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan. Dirimu belum? Ternyata jam 2, aduh karena semangat banget ya. Pengennya jam 10 gitu, jam 11 gitu, pengen cepet banget. Ya Allah, kalau Doktif mah seneng, nggak nunda-nunda kayak DRL. Bilangnya kita langsung datang panggilan pret. Lu panggilan pertama, panggilan kedua, lu kemana DRL? Lu Ember. pakai acara ngibul mulu iya. Kali Ember. ini ya gara-gara sudah naik sidik Doktif panas-panasin nggak akan dateng guys, dia nggak akan dateng. Dateng loh dia, dateng. seneng Doktif. Seneng Mamski. Berarti emang harus dipanas-panasin ya dok ya, biar cepat mateng ya. Iya, terus biar masyarakat tuh biar tahu nih ini tekniknya apa lagi. Kan dulu kan pada teknik login mualaf udah ketahuan nih, ternyata bener dia lakuin kan. Gitu kan. Bener. Teknik nanti untuk mendapatkan simpati masyarakat nih, nanti dia akan mualaf nih guys. Gitu login. Ngomongnya Doktif tuh bilangnya nge-login. Ternyata bener kan dia lakuin login, pamer gitu kan login. Bener. Dia sudah tahu Doktif tuh itu semua tuh sudah bullshit semua itu sudah gitu. Terus habis gitu udah selesai. Sekarang dia bakalan melakukan apa lagi nih? Oh, dia melaporkan Doktif lagi Mamski. Itu. Bener kan. Terus dia mau dipanggil. Kemarin aku lihat loh live-nya dia. Mamski ini WA-nya kita mau nongkring kemana ini? Mau nongkring kemana kita? Gini. WA-nya kenapa kagak ada ini WA-nya ini? Heran deh. Nggak ada, soalnya kan lagi dipakai buat nge-live sayang. Ini Jadi kan emang bener aku tuh. ada 2 udah HP. pokoknya. Ya udah. Ada 2 HP kan. Iya, yang satu
itu disindang di kamera ini, apa di HP ini. Pokoknya dirimu di mana? Jangan bilang lokasi, jangan bilang lokasi. Udah OTW ya? Pokoknya dekat situ lah. Aku 10-15 menit udah nyampe. Oh gitu. Oh malah udah nyampe malahan. Iya ini. Gimana? Depan. Udah nyampe. Udah di depan situ, berarti kita ketemu sama gini aja deh, nanti di Wakwaw, di Wakwaw Sherlock aja. Ya, nggak usah ngomongin Coba. di sini. Iya boleh. Oh iya ini udah lewat nih pengadilan. Oh iya ada nih Jakarta Selatan. Melurus aja lah, nggak usah masuk. Mamskinya udah nggak ada. Udah nggak ada, udah pada bubar. Bang Fahmi udah pada Oh bubar. ada tuh. Siapa tuh masih ada tuh yang diwawancara tuh? Oh itu si Tessa. Oh Tessa. Oh aku Udah nggak Tessa. kenal sih. Dokter nggak kenal sama Teh Tessa. Nggak. Nggak ada yang lain, cuman aku. Depan aja Tessa. Pak. Oh. Di ini aja di pom bensin yang itunya aja di pomnya itu. Berarti Eko di mana nih ya? Berhenti dulu ya maksudnya. Nggak apa-apa depan tuh ada banyak di depan. Say. Say. Ini loh. Itu. Ini aja nih. Ha-ha. Oh, Mamski lihat ada yang namanya stick-stickan gitu nggak? Tuh. Oke, Oh oke. nggak? Oke, ini Itu aja yuk. Eko matiin dulu kali ya live-nya ya. Eko matiin jadi Eko bisa buka. Jadi kita live bareng aja. Di Kita live stick-stickan bareng. aja nih. Ada stick yang enak nih kayak ini. Parkir di mana, Bang? Ngedrop dulu. Ngedrop dulu. Mau Kita ngedrop dulu. Ngedrop dulu. Ya udah tunggu Akika. Oke, stick-stickan. Yuk. Tunggu Akika ya. Iya. Oke. Atau nggak apa-apa sih lanjut aja, orang ini jelas banget kok di stick-stickan, ini gede banget di sini. Iya, aku kayaknya udah menjauh deh. Aku udah menjauh nih, kayaknya aku bikin dua. Aduh, gimana caranya ya? Muter balik ya? Berarti Eka harus stop dulu dong, Eka. Ya udah, tutup dulu deh ini. Tutup dulu ya live-nya ya, guys. Oke. Oke, see you semuanya. Nanti kita live bareng sama Doktif lagi ya.